Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Angelita Saitapi dengan NIM 205240314. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara sederhana, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Menurut Prof. Moeljadno, SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Di Indonesia, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP nasional. Saat ini masih diberlakukan KUHP warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistematika KUHP terdiri dari 3 buku. Yang pertama, buku 1 tentang penentuan umum pasal 1 sampai 303. Yang kedua, buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Selain KUHP, terdapat juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Terorisme, dan sebagainya. Ketentuan pidana juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undang lainnya. Asas-asas penting dalam hukum pidana. Asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum pidana suatu negara. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas hukum pidana mencakup nilai-nilai moral dan etis yang menjadi dasar normatif dari pembentukan hukum. Beberapa asas penting yang menjadi landasan hukum pidana antara lain: 1. Asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukum pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Asas ini memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Prinsip ini juga melarang penggunaan analogi dalam menentukan adanya tindak pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat dalam dirinya saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa untuk menjatuhkan pidana harus ada 2 elemen utama, niat jahat dan perbuatan. Yang ketiga, asas teritorial. Asas teritorial menyatakan bahwa aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa hukum pidana Indonesia memiliki yurisdiksi atas semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara. Yang keempat, asas nasional aktif. Asas nasionalitas aktif atau asas
personalitas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Asas ini memastikan bahwa negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana nasional meskipun berada di luar negeri. Yang kelima, asas nasional pasif. Asas nasionalitas pasif adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Asas ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP baru. Kita masuk ke macam-macam tindak pidana dan contohnya. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek, antara lain berdasarkan KUHP, kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. Yang kedua, pelanggarannya seperti pelanggaran lalu lintas. Dua, berdasarkan cara merumuskannya. Yang pertama, delik material. Perbuatan yang dimaksud dengan delik material adalah perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu. Yang kedua, ada delik formil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum tanpa melihat akibatnya. Yang ketiga, dan ada macam-macam tindak pidana dan ada pun contohnya. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek, antara lain, yang pertama, berdasarkan KUHP itu ada kejahatan. Kejahatan yang dimaksud itu seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Adapun pelanggaran yang dimaksud itu seperti pelanggaran lalu lintas. Adapun berdasarkan cara merumuskannya, ada delik material. Yang dimaksud dengan delik material adalah perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu. Adapun delik formil, yang dimaksud dengan delik formil adalah perbuatan yang dianggap melanggar hukum tanpa melihat akibatnya. Adapun berdasarkan bentuk kesalahan, ada delik sengaja. Delik sengaja itu misalnya merencanakan dan melakukan pencurian. Adapun delik tidak sengaja. Delik tidak sengaja yang dimaksud ini misalnya menyebabkan kematian karena kelalaian pengemudi. Ada juga jenis-jenis pidana dalam hukum pidana. Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu yang pertama, ada pidana pokok yang berisi tentang pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Yang kedua, ada pidana tambahan yang berisi tentang pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sekarang kita masuk pada tujuan dan kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban masyarakat. Jika terjadi tindak pidana, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, ada pihak yang memulai proses hukum. Dalam hukum pidana, proses hukum dimulai oleh negara melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Negara mewakili kepentingan masyarakat. Yang ketiga, ada sanksi yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana menjatuhkan sanksi berupa hukuman penjara, kurungan, denda, atau hukuman mati yang sifatnya dapat dipaksakan. Yang keempat, ada pembuktian di pengadilan. Dalam hukum pidana, beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Adapun peran penting hukum pidana dalam masyarakat.
Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Tanpa adanya hukum pidana yang mengatur dan memberikan sanksi tegas, ada peran penting dalam hukum pidana dalam masyarakat. Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Hukum pidana juga berfungsi sebagai alat-alat kontrol sosial. Ancaman sanksi pidana diharapkan dapat mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan kepentingan umum. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu delik culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan atau culpa dibedakan atas yang pertama, kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga atas timbulnya suatu akibat, akan tetapi ia berusaha untuk mencegah atau timbulnya juga suatu akibat. Yang kedua, kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Adapun tolak ukur culpa lata adalah yang pertama, bertentangan dengan hukum, yang kedua akibatnya dapat dibayangkan, yang ketiga akibatnya dapat dihindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan. Jan Remlich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya culpa mencakup kurang cermat atau berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Saya akan menjelaskan tentang analisis delik kealpaan atau culpa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perkembangan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Perkembangan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya perkembangan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan simpang siurnya lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah kendaraan dan luas jalan yang pada akhirnya pada pengguna jalan raya semakin tidak nyaman. Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum yang berisikan perintah dan larangan, tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan objek-objek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut. Pihak yang dituju dalam hal ini adalah masyarakat, di mana hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang lebih baik. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk membesarkan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu, menurut Roeslan Saleh, hukum pidana dengan hukum pidana pemerintah secara memaksa dapat mencampuri kehidupan sosial dan ekonomi, lalu lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan berbagainya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang diancam dengan
hukuman pidana oleh undang-undang yang harus dipertanggungjawabkan. Tindak pidana terjadi bukan hanya karena kesengajaan dari seorang pelaku, tetapi ada suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya sikap yang kurang hati-hati atau lalai. Pada dasarnya, si pelaku tidak ada niat untuk melakukan suatu tindak pidana, jadi dapat dipahami bahwa tindak pidana bukan hanya terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang dibuat oleh pelaku, namun juga dapat terjadi karena adanya faktor kelalaian, kealpaan dari pelaku. Dalam hukum Indonesia, hal ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Yang pertama, pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaan menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 360 ayat 1 berbunyi, barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Pasal 361 yang berbunyi, bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalani suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintah supaya putusannya diumumkan. Secara normatif, tidak ada salah satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa atau penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut. M. Yahya menyebutkan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukum pidana yang akan dikenakan pada terdakwa ialah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara umum, minimum, dan maksimum yang diancam dalam pasal pidana bersangkutan, pasal 12 ayat 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menegaskan hukuman pidana selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut. Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana diatur pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi. M. Yahya menyebutkan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukum pidana yang akan dikenakan pada terdakwa ialah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara umum, minimum, dan maksimum yang diancam dalam pasal pidana bersangkutan, pasal 12 ayat 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menegaskan hukuman pidana selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 15 tahun berturut-turut.
pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas, dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di antara dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, penyeberangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara cepat, serasi, seimbang, terpadu, sinergetik